Kalau papa saya itu sangat percaya kepada anak-anaknya ya. Jadi papa kalau sudah percaya, papa selalu memberikan tanggung jawab dan papa juga selalu mengontrol apa sih hasilnya. Dia juga ikutin terus, bukan dibiarin ya. Jadi benar-benar kami itu merasa mempunyai tanggung jawab yang besar bagaimana agar perusahaan itu bisa bertumbuh, berkembang dengan cara yang sehat. Bagaimana seorang Pak Hermanto Tanoko mulai bangun bisnis? Coba Pak, boleh Pak? Ya, jadi kalau ngomong soal manufacturing, papa saya itu mulai ke arah manufacturing itu di saat usia papa itu 50 tahun, mendirikan pabrik cat dengan 18 karyawan, jadi termasuk home industry. Kan? Iya. Jadi papa memang selama 4 tahun lebih mati-matian bagaimana Avian itu bisa terus bertumbuh, berkembang, sehingga pada Desember 82 papa minta saya untuk bergabung. Pak Hermanto dari awal sudah namanya Avian gitu Pak? Iya, namanya waktu itu UD Avian karena papa kan memang menjadi shareholder pada saat perusahaan itu sudah ada dengan 18 karyawan. Artinya apa Pak ya Avian ya Pak? Avian itu termasuk burung ya. Jadi masuk burung-burungan lah. Oke. Siap Pak. Jadi Avian ini sangat cocok ya karena Avian burung bebek atau bird ini kan ada di seluruh dunia, di hawa dingin, hawa tropis semuanya ada ya. Betul. Terus dari sisi dagingnya bisa bermanfaat, bulunya bermanfaat, telurnya bermanfaat ya. Semuanya bisa bermanfaat. Wow. Kalau seperti binatang penguin itu kan seharusnya cuma di hawa dingin ya. Iya. Penguin di Indonesia itu termasuk yang kesasar itu. So your sense of humor tinggi juga ya Pak ya? Iya. Siap. Jadi waktu saya di Avian ya, itu saya ini kan memang orangnya sangat menganggap papa saya itu seorang hero ya. Papa saya itu seorang yang luar biasa, yang bisa memberi saya inspirasi, yang bisa memotivasi dan memberi semangat kerja saya ya. Jadi di awal saya bekerja di Avian pun saya bertanya langsung kepada papa saya, cita-cita atau visi Avian itu apa? Papa saya langsung menjawab, Papa ingin Avian ini menjadi pabrik cat yang terbesar di Indonesia. Wow. Padahal saya melihat Avian waktu itu di sekelilingnya itu masih nggak ada pagar, masih sawah ya. Di depan sawah, samping sawah, kiri sawah. Jadi gedungnya juga cuma satu dan yang di samping masih bangun. Dan memang, ini luar biasa sekali mimpinya sangat besar dan saya sangat tertantang ya. Jadi jawaban dari Papa itu membuat kami termasuk seluruh tim itu berpikir kreatif bagaimana kami setiap harinya bisa bertumbuh, setiap bulan bertumbuh, setiap tahun bertumbuh. Jadi Avian itu mulai tahun 78 sampai sekarang itu membangun terus tidak pernah berhenti ya. Jadi kami terus berekspansi ya. Jadi memang berapa hari yang lalu ini ada pidato viral dari Bapak Jokowi ya. Cintailah produk-produk Indonesia. Gaungkan juga benci dengan produk-produk luar negeri. Wah, ini keren ini. Ini menurut saya memang kontroversial karena kata-kata benci itu kan vulgar bagi sebagian banyak orang. Tetapi bagi saya ini justru tamparan bagaimana masyarakat Indonesia ini bisa mencintai produk-produk dalam negeri, tentunya produk yang memang berkualitas, yang mempunyai diferensiasi yang jelas, yang lebih baik dari produk dari luar negeri, itu yang didukung. Karena saat ini kita ngomong produk apapun lah, hampir semuanya itu dikuasai oleh brand-brand dari asing. Jadi mulai kosmetik 85% asing. Ngomong AMDK, air minum dalam kemasan juga kurang lebih 50-60% juga mereknya merek asing. Jadi kalau nanti negara-negara dari China, India, perusahaan-perusahaan lokal mereka sudah besar, sudah kuat,
mereka akan datang ke Indonesia, Hmm. dan kalau datang ke Indonesia, mereka akan membawa seluruh supplier mereka, seluruh distribusi mereka. Jadi begitu datang ke Indonesia, mereka lengkap mulai dari hulu ke hilir. Nah, ini berbahaya sekali bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia yang tidak siap, ya, dan juga masyarakat yang memang tidak mendukung produk-produk lokal atau produk Indonesia. Banyak sekali, termasuk saya ini kan, termasuk pengusaha yang mulai awal saya selalu menggaungkan produk-produk lokal, brand-brand lokal. Jadi saya pada waktu membuat culture dari company, salah satunya juga ternyata yang terpilih oleh seluruh leader kami itu nasionalisme, yang artinya benar-benar mencintai brand-brand atau produk-produk dalam negeri. Jadi kami kalau bekerja sama dengan perusahaan luar negeri pun, kami tidak mau membesarkan merek mereka di Indonesia. Jadi kami selalu memakai merek Indonesia. Nah, ini adalah contoh nyata yang kami lakukan. Jadi kalau yang diomongkan dari Bapak Jokowi itu benar-benar harus diresapi, harus ditangkap secara positif, jangan negatifnya yang diambil. Betul. Bagaimana produk-produk Indonesia ini semua harus mengeluarkan kreativitasnya, diferensiasinya, manfaatnya yang lebih hebat dari produk-produk luar negeri. Dan jangan takut untuk bersaing dengan luar negeri. Karena saya kan sudah membuktikan selama hampir bekerja 40 tahun, ya kompetitor saya kebanyakan juga produk-produk luar negeri ya. Iya. Luar biasa. Pak Hermanto, jadi cerita tadi di awal itu ayah ya, Sutikno ya, Pak Sutikno ya, itu luar biasa, bangun dari UD, dari CV, dari perusahaan bisnis kecil, terus kemudian mimpinya sudah besar gitu kan, bahwa jadi brand cat nomor 1 ya Pak, kata beliau Pak ya, di Indonesia. Iya, padahal Papa start Avian itu di usia 50 tahun ya. Oh wow, oke. Terus Bapak sendiri, ini saya pernah dengar ceritanya, tapi mungkin banyak teman-teman di sini yang belum. Bapak sendiri sebelumnya sekolah apa, terus begitu masuk tuh apa gitu Pak, posisinya Pak, belajarnya? Saya begitu masuk, saya di operasional, di development. Jadi saya pada saat itu, hari pertama saya sudah minta izin ke papa saya untuk men-set up laboratorium, merekrut kemis, karena untuk bisa menjadi yang terdepan, itu secara kualitas kita harus bisa menjaga konsistensi, dan secara research and development kita harus mengeluarkan produk-produk yang diinginkan oleh pasar. Jadi kami selain membesarkan wilayah, menambah distribusi, kami juga selalu menambah produk-produk yang kami produksi sendiri. Termasuk saya dalam waktu yang relatif singkat, saya hire expat dari luar negeri, saya kasih project, sehingga dalam waktu singkat, 6 bulan, 4 bulan, mereka bisa mengeluarkan produk-produk yang saya bisa launching dengan cepat. Wow. Itu gebrakan-gebrakan pertama Bapak waktu masuk, karena ini family business, tapi basically Bapak terus membesarkan dan benar-benar profesional sekali gitu ya Pak Hermanto ya? Betul, betul Pak. Jadi secara tim itu benar-benar kami itu solid sekali, saling mendukung, saling memberikan tantangan, sehingga kemajuannya itu selalu double digit, bahkan triple digit di awal-awal tahun itu ya. Wow, setiap tahun double digit sama triple digit gitu Pak ya? Iya, karena Avian itu mulai tahun 78, kalau ada 450 pabrik cat di Indonesia, mungkin nomor yang 450. Wow, dulu itu ya? Iya, beli bahan baku satu sak itu pun harus kontan ya. Nggak dipercaya untuk diutangin gitu Pak ya waktu itu Pak ya? Enggak. Padahal sekarang kalau beli titanium itu bisa sekaligus 20 kontainer gitu ya. Luar biasa. Mulainya dulu cuma satu sak 25 kilo tuh. Luar biasa. Dream big, ayah Pak Sutikno. Dream big tapi start small, and then lihat Mufa sekarang hari ini. Pak Hermanto punya bisnis luar biasa sekali. So, berarti Bapak itu gerakan-gerakan pertamanya Bapak melakukan bisnis. Nah, mungkin di sini juga ada yang family business, Pak. Mau bertanya, apa yang bikin Pak Hermanto itu bisa berlaku profesional sama ayah gitu loh? Apa sih tipsnya? Karena kan biasanya family business itu kadang-kadang ya, bukan kadang-kadang, kebanyakan sang ayah itu tuh nggak percaya sama anaknya karena etos kerjanya beda gitu loh.
Kalau tipsnya Pak Hermanto tuh gimana ya? Kalau papa saya itu sangat percaya kepada anak-anaknya ya. Jadi papa kalau sudah percaya, papa selalu memberikan tanggung jawab, dan papa juga selalu mengontrol apa sih hasilnya. Dia juga ikutin terus, bukan dibiarin ya. Jadi benar-benar kami itu merasa mempunyai tanggung jawab yang besar, bagaimana agar perusahaan itu bisa bertumbuh, berkembang dengan cara yang sehat, bukan dengan cara-cara yang gambling atau yang tanpa perhitungan. Oke, berarti tipsnya adalah ya memang sebagai generasi sebelumnya ya harus percaya sama anaknya. Cuman anaknya memang bener ini, Pak Hermantonya bener. Cerita di awalnya aja udah bikin gebrakan-gebrakan kan, berani hire expat kemis gitu kan, Pak? Iya. Oke. Betul, Pak. Wow, luar biasa. So, Pak Hermanto, boleh sharing, Pak. Jadi, Bapak kan tadi mulai bangun, bikin gebrak-gebrakan, mulai masuk bisnis, membesarkan generasi pertama punya bisnis, jadi benar-benar bukan next level lagi kalau saya bilang Pak Hermanto ya. Kayaknya mungkin 5 to 6 to 7 level up gitu, maybe 10 time lebih lah gitu kan ya. Levelnya tinggi sekali. Nah, pertanyaan Coach Yohanes adalah gini Pak Hermanto. Di titik mana yang Bapak merasa bahwa Bapak tuh scale up-nya signifikan sekali? Dan kenapa Bapak kepikiran begitu? Itu pada saat di ASEAN, ASEAN itu karena bertumbuh sangat cepat, kami itu kan ingin bisa bersaing dengan perusahaan-perusahaan global, yang internasional, yang mempunyai segalanya lah ya, mulai dari keuangannya kan jauh lebih sehat, teknologinya hebat, SDM-nya juga sangat berpengalaman, brand-nya juga brand internasional, jaringan network-nya juga luar biasa. Betul. Jadi memang perusahaan home industry bagaimana bisa melawan perusahaan yang sudah mendunia ya. Di samping itu kami juga banyak mempunyai pesaing-pesaing yang lokal ya. Jadi kami waktu itu sudah mempunyai pikiran bagaimana kita mesti yang terdepan, pelanggan-pelanggan kami ini mendapatkan produk yang lebih bagus dan dengan harga yang juga lebih kompetitif. Nah, di situ kami akhirnya memutuskan untuk membuat bahan baku resin sendiri. Ini adalah mungkin without the box ya, jadi tanpa box ini. Jadi kita benar-benar punya keberanian yang luar biasa. Think out of the box gitu ya Pak, nggak ada boxnya gitu. Saya import 3 reaktor untuk membuat alkyd resin, acrylic resin, emulsion resin. Teknologinya saya minta semua dari mereka. Dan itu menurut saya adalah satu langkah kami melakukan scale up ya. Itu mau dimulai dari resin. Setelah itu kami mengalami berbagai macam permasalahan di packaging. Ada 17 supplier kaleng yang mana kalau kalengnya itu datang warna bisa berbeda, bentuk dari besar tinggi rendahnya berbeda, terus dari sisi tebal tipisnya juga tidak sesuai spek. Itu kami susah sekali mengatur para pabrik-pabrik kaleng tersebut. Sehingga akhirnya kami memutuskan untuk membuat kaleng sendiri. Akhirnya saya memutuskan printing metal sendiri. Terus pada saatnya kami juga memutuskan untuk import mesin otomatis untuk kaleng tersebut, sehingga dari permasalahan-permasalahan yang ada, kami selalu mempunyai solusi, bukan hanya solve the problem, malah kita bisa meningkat 1-2 tingkat level yang lebih tinggi. Termasuk pada saat kami juga membuat additif sendiri, jadi dispersing agent, weighting agent, qualifying agent, thickener, semua yang dulunya import dari luar negeri, kami juga membuat sendiri di Indonesia, sehingga dengan cat yang kualitasnya sama dengan kompetitor internasional, harga kami akan bisa jauh lebih murah. Karena kami benar-benar menjadi pabrik cat satu-satunya yang terintegrated. Jadi mulai dari resin, kaleng, printing, plastik packaging, mold, additif, kalsium karbonat, dan kami juga mendistribusikan cat kami ke seluruh wilayah Indonesia. Kami saat ini punya 100 cabang dengan 200 sales force, yang mana semua salesman itu membawa gadget
yang mereka bisa terima order, bisa langsung motong order, bisa mengirim semua driver kami membawa GPS, jadi kami tahu kapan toko itu bisa menerima pesanannya. Jadi itu kami lakukan semua mulai dari hulu ke hilir, sehingga pabrik-pabrik cat yang dari luar itu susah sekali berkompetisi dengan kami ya. Pak Hermanto, apa yang bikin Bapak saat itu gitu ya? Bapak usia berapa saat itu Pak yang berani import, berani bikin mesin apa tadi resin lah dan sebagainya gitu? Itu usia berapa waktu itu Pak? 24 tahun. Wow, sebentar Pak, izinkan saya wow dulu ya Pak ya. Wow, maksud saya gini, boleh cerita Pak di balik keputusan itu, kenapa Bapak kok, maksudnya Bapak tadi udah cerita action-action Bapak, cuman yang kita ingin tahu adalah apa yang ada di kepala Bapak dan hati Bapak kok berani, karena itu pasti investasi besar kan Pak? Ya, jadi saya pada tahun 85 ya. itu didatengin satu pabrik kaleng dari Surabaya, orang Singapura ya, kebetulan salesnya ini orang Singapura, tapi pabriknya pabrik di Surabaya. Mereka menawarkan kaleng cat spray aerosol, karena saya sudah membuat cat spray pada tahun 85-an itu ya. Nah, waktu dia memberikan harga, saya komplain. Ini kalau saya pesan dari Jakarta, itu kebetulan pabrik kaleng di Jakarta, UCC, itu harganya jauh lebih murah. Terus dia ngomong begini, waduh Pak, itu UCC perusahaan besar sekali, you jangan dibandingin dengan UCC dong. Dia ngomong, ini kami mesti disupport, kami perusahaannya nggak sebesar UCC. Terus saya ngomong begini, kalau gitu saya kasih you kaleng cat tembok dah. Ini cat tembok saya juga selalu kekurangan, you kasih harga dah. Sama dia dihitung harganya. Terus loh, kok you lebih mahal? Saya biasanya ngambil di pabrik kaleng Sinar Abadi, harganya lebih murah. Waduh Pak, you jangan bandingin dengan perusahaan itu dong, itu kan perusahaan kecil. Kalau you bandingin itu saya nggak bisa. Saya ngomong, you ini orang Singapura kepinter atau gimana? Saya nggak ngerti. Sama yang pabrik besar nggak bisa, sama pabrik kecil nggak bisa. You bisanya apa? Saya mesti nyusui kamu, mesti nyupport kamu. Waduh, saya akhirnya setelah mereka pulang ya, saya kumpulkan seluruh tim saya kumpulin ya. Saya ngomong, kita Avian harus bisa bersaing dengan perusahaan manapun juga di seluruh dunia. Baik itu perusahaan asing maupun perusahaan apapun, kita harus bisa menang. Nah, disitulah akhirnya gimana caranya supaya menang. Loh, ya kita berarti mulai dari resin yang mana saat itu import semua, kita buat sendiri. Wow, kalau itu tantangannya buat sendiri, berarti kita harus cari teknologi dari mana. Wah, yang kita pilih Korea, karena dari Jerman waktu itu jutaan dolar yang mahal sekali, dan kami merasa, wah itu terlalu tinggi. Nanti kita secara cost return of investment segala macam nanti nggak masuk gitu. Jadi akhirnya yang kami pilih Korea, dan kebetulan saya ketemu dengan pabrik Korea yang mana pabriknya itu pabrik cat, pabrik resin, pabrik mesin gitu. Oke. Nah, apa yang bikin Bapak berani ngambil keputusan itu gitu? Apakah ya tadi waktu Bapak lagi ngomong sama supplier, ada United Can, basically UCC gede lah dibandingin sama yang kecil lah gitu kan, harganya lebih mahal gitu kan? Itu yang memotivasi Bapak, iya betul. Cuman yang bikin Bapak... Betul, jadi saya membayangkan kalau pabrik cat saya ini, saya nggak bisa bersaing dengan yang internasional, saya nggak bisa bersaing dengan perusahaan yang kecil. Loh, saya ini buat apa gitu aja gitu kan? Ada gunanya. Makanya kita harus mempunyai nilai tambah yang lebih kan. Nah, disitulah akhirnya kami putuskan kami harus masuk ke hilir ya. Kita harus membuat bahan bakunya sendiri. Meskipun kebutuhan kami saat itu masih sedikit. Jadi waktu reaktor itu datang, utilisasinya mungkin masih antara 20-25%. Ini satu tantangan lagi, karena secara cost akhirnya tidak mendukung, malah menambah biaya yang lebih besar kan. Nah, supaya itu bisa solve the problem gimana? Omsetnya pabrik catnya harus naik paling nggak 2 kali lipat kan. Nah, kita bekerja bagaimana nih catnya dalam waktu singkat bisa memakai bahan baku resinnya ini 70-80%. Begitu dalam waktu tidak sampai 1 tahun sudah bisa naik 70-80%. Saya sudah import lagi, sudah buat reaktor sendiri 3 lagi jadi 6.
Berarti kapasitas under use lagi gitu kan Pak? Kapasitas makin gede. Iya, Nah. tapi reaktor yang 3 lagi itu, saya sudah belajar teknologi dari Korea, sehingga saya bisa buat di lokal dengan harga yang jauh lebih murah. Wow. Wow, wow. Pak, itu berarti Bapak kuat di hitung-hitungan bisnis, di angka, sebelum ambil keputusan itu atau bagaimana, Pak? Bukan. Jadi kuatnya itu karena dibonek aja ya. Pak, kalau rumusnya adalah bonek, boneka, terus yang bukan bonek nggak bisa dong, Pak? Enggak, sesungguhnya meskipun bonek, kami juga penuh dengan perhitungan lah ya. Karena saat itu kami benar-benar perusahaan lokal yang satu-satunya yang membuat resin sendiri, kami bangga. Dan ternyata benar itu, secara cost, secara teknologi, kami akhirnya menjadi yang terdepan dan nggak ada orang yang bisa bersaing dengan kami karena resinnya tidak kami jual ke pabrik-pabrik yang lain. Kami hanya fokus di bisnis utama kami, yaitu cat. Siap, luar biasa sekali. Jadi memang bukan cuma nekat gitu Pak ya, Bapak juga jago hitung-hitungannya, udah tahu gitu kan, makanya berani dan didukung dengan dana waktu itu juga ada gitu Pak ya. Nah, kalau soal dana kami memang konservatif lah ya. Jadi tidak ngawur, tidak greedy, tidak tamak, tidak mau pinjam dalam mata uang asing. Karena kami benar-benar, kalau papa saya itu ngajarin reputasi number one. Jadi kalau you pinjam, you harus bisa mengembalikan, you harus punya tanggung jawab. Jangan ngawur, jangan nanti kalau ada devaluasi, ada krisis, terus you say sorry, ini krisis, jadi minta haircut, minta potongan. No, kami bukan seperti itu gitu ya. Jadi itu value yang dipegang Pak Hermanto, luar biasa. Wow, seru banget nih Pak, seru Pak. Pak Hermanto, kita terusin pertanyaannya lagi. Tadi udah luar biasa, kita tahu Pak Hermanto dari mudanya mulai berbisnis, kita udah diceritain tadi. Kita juga belajar bahwa ternyata scale up bisnisnya tuh salah satu rumusnya adalah apa tadi, bonek katanya ya, intinya nekat, tapi nekatnya nggak benar-benar nekatnya pasti seorang Pak Hermanto pasti ada hitungannya dong Pak ya, kan tadi kita udah belajar. Ada, bukannya tanpa angka, tanpa apa, udah beli aja itu reaktor dan sebagainya, enggak, ternyata betul-betul calculated risk dan ada value yang Pak Hermanto pegang tadi bahwa iya, beliau sangat konservatif, grupnya dan dari ayahnya konservatif, tidak mau pinjam sembarangan. Jadi betul-betul calculated risk nih kalau pakai bahasa saya. Nah, sekarang pertanyaannya Pak Hermanto, ini banyak pemilik bisnis sebenarnya sudah punya traction, sudah punya customer, bisnisnya sudah jalan gitu ya Pak ya. Jadi bayangin kayak CV Avian dulu, waktu yang belum Bapak masuk dan kembangkan. Udah ada customernya, tapi memang relatif tanda kutip masih kecil. Nah, banyak pemilik bisnis entrepreneurs itu punya mimpi besar, ya kan? Mungkin paling nggak mau nasional lah. Paling nggak mau nasional, kalau nggak nasional bahkan mimpinya lebih besar se-Asia, bahkan se-global, sedunia gitu. Nah, pertanyaannya Pak, dari pengalaman hidup Bapak gitu ya Pak Hermanto, apa sih tips yang bisa Bapak sharing ke kita semua di sini? 3 tips deh minimal, sehingga kita-kita ini yang punya bisnis sudah bagus, sudah jalan, tapi kita mau scale up gitu loh Pak. Supaya bisa nasional, atau bahkan bisa regional, atau bahkan bisa dunia, gitu, mendunia. So, kita mau dengar dari Pak Hermanto. Apa practical tipsnya Pak Hermanto sehingga para entrepreneurs Indonesia nih, yang lagi dengerin kebanyakan orang Indonesia nih ya, kita bisa scale up jadi minimal nasional, apalagi regional dan jadi pemain global gitu loh Pak. Coach, kalau 3 saya rasa kurang ya. Jadi saya akan memberikan 6 tips ya. Siap. Tepuk tangan Pak, kita dapat ilmu banyak. Silakan Pak. Jadi 6 poin ini adalah rahasia dalam membangun sebuah bisnis yang kadang terlewatkan atau terlupakan dalam perjalanan bisnis yang berkembang ya. Nah, ini yang pertama itu adalah sinergi. Sinergi, Jadi para pendiri atau orang-orang yang di tim inti dari bisnis yang berjalan, itu harus bersinergi dengan baik. Jadi mampu memahami kelebihan dan kekurangan masing-masing, sehingga mampu mengisi celah yang kosong atau kelemahan dalam struktur bisnisnya. Karena bersinergi ini juga penting dalam menentukan
visi perusahaan. Iya. Ini penting sekali ya, karena tujuannya ini harus sama, sehingga seluruh tim itu tadi semuanya arahnya juga sudah benar gitu ya. Iya. Apa yang akan diraih oleh bisnis yang dikembangkan secara agresif tapi terkontrol. Jadi saya ini kalau setiap bisnis saya yang saya sudah yakin saya akan masuk, itu keyakinannya itu kami harus bisa benar-benar bisa menjadi nomor 1 atau nomor 2 di bidang bisnis yang akan kami masukin tersebut. Nomor 1 atau nomor 2 terkuat ya Pak ya, strong number 2 ya? Ya, yang terbesar. Ya. Yang terbesar. Tapi kalau mengenai prosesnya, itu tergantung. Kalau memang kompetitor yang number 1, number 2 itu di awal memang sangat dominan, sangat menguasai, nah itu effort yang harus kita lakukan sangat besar dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Tapi dari tahun ke tahun, kami punya growth, itu harus di atas growth dari kompetitor atau national growth. Sehingga itu menjadi nomor 1 dan 2 itu hanya tinggal waktu saja. Ya. Nah, yang kedua. Nyatet nih Pak, banyak yang nyatet nih Pak Hermanto langsung, termasuk saya. Jadi yang kedua itu adalah equity ya. Jadi equity ini bukan equality ya. Kalau equality kan memberikan sesuatu yang sama kepada semua orang, sama banyaknya gitu ya. Betul. Sedangkan equity ini memberikan sesuatu yang sama kepada semua orang berdasarkan kewajiban, tanggung jawab, kebutuhan, dan haknya. Jadi dengan bertanggung jawab ya, kita ini dapat mengevaluasi seluruh diri kita dan juga seluruh tim agar kita bisa melakukan perbaikan-perbaikan, improvement, dan langkah-langkah ke depan yang kita akan ambil ya. Jadi bukan melempar kesalahan pada orang lain atau dengan menutup mata pada kesalahan diri sendiri. Karena ini bahaya sekali untuk usaha yang sedang scale up ya. Karena kita ini jadi tidak belajar atau menolak untuk berubah, beradaptasi. Nah, ujung-ujungnya kalau saling menyalahkan, organisasi itu biasanya tidak kondusif dan kemudian akan bubar ya. Jadi memang responsibility atau komitmen dari kita ini penting sekali ya. Baik hasilnya bagus atau tidak sesuai harapan, kita harus mampu untuk bertanggung jawab atas tindakan kita dan mengambil pelajaran untuk menjadi yang lebih baik. Nah, siap. Di sini pentingnya untuk pembagian yang baik akan sangat membantu ya, menjaga kestabilan dari keuangan maupun hubungan internal yang dibangun melalui sinergi tadi, Pak. Iya. Equity. Yang ketiga adalah konsistensi ya. Jadi sebagaimana yang sudah dicontohkan oleh papa saya ya. Konsistensi ini adalah hal yang sangat penting. Bagaimana kita ini menghadapi segala macam tantangan itu kita tetap menuju impian atau visi yang sudah dicanangkan tadi ya. Jadi tidak gampang berubah atau putus asa atau menyerah ya. Jadi kita tetap fokus dengan apa yang sudah ditetapkan di dalam visi, misi, strategic business plan. Jadi kita jangan melebar atau terpancing kepada tren atau terjun ke bidang-bidang usaha yang di luar dari kita punya kompetensi. Karena ini akan mengacaukan dan melupakan tujuan utama dari bisnis kita sendiri gitu ya. Menjaga konsistensi ini tidak mudah ya. Kelihatannya ngomongnya gampang ya. Padahal mudah sekali orang kalau menghadapi tantangan itu lalu menyerah, lalu berhenti ya, terus mencari alasan-alasan ya. Saya sendiri pada saat merintis Cleo ya, itu berat sekali karena kompetitornya ini pada tahun 2003 ini kan 70% market share, sedangkan 30%-nya dibagi oleh 1.000 perusahaan AMDK. Betul. Jadi yuk bayangin, kalau orang ngomong AMDK itu sudah nightmare gitu ya. AMDK itu cuma ada 2 brand, yaitu brand 1 market leader dan lain-lain. Nah, saya masuk di dalam
By the way, saya salah seorang yang di 70% itu, Pak Hermanto. Mohon maaf. Kenapa? Saya bagian salah satu dari yang 70% itu, Pak. Pernah di sana. Biru ya, si biru ya. Iya, si Memang biru. Leo ini pada tahun pertama investasi saya sudah puluhan miliar, masih rugi. Tahun kedua invest terus rugi. Tahun ketiga invest terus rugi. Tahun keempat rugi. Tahun kelima mungkin invest saya sudah ratusan miliar ya, tapi masih rugi. Dan itu saya masih konsisten untuk stay. Bagaimana kami yakin kami akan mencapai tujuan atau visi yang sudah dicanangkan. Nah ini kan benar-benar butuh satu konsistensi atau komitmen yang keras, yang luar biasa ya. Itu Pak Hermanto, apa yang bisa bikin Bapak? Karena gini, di hasil kita ngobrol-ngobrol sebelumnya, saya melihat Bapak itu juga kuat di hitungan pastinya, gitu kan Pak? Hitungan bisnis. Ya. Nah, itu tadi udah 1, 2, 3, 4, sampai 5 tahun. Kan harusnya kalau orang normal, Pak. Orang normal loh, Pak ya. Oke, it's already 5 years. I give my effort and everything. Kayaknya enggak deh. Kalau orang normal, 5 tahun loh, Pak. Iya dong. Dan 5 tahun itu kerja keras ya. Jadi maksudnya istri saya yang di Cleo itu benar-benar full time, mulai dari pagi sampai malam jam 8, jam 9 malam. Salam buat Ibu, luar biasa. Bekerja. Iya. Jadi Belinda juga waktu itu sudah bantu, mereka benar-benar kerja keras. Melisa belum masuk waktu itu Pak ya, Melisa belum masuk. Kerja keras tapi hasilnya rugi. Investasinya juga terus investasi. Jadi memang benar-benar menurut saya bonek ya. Apa Pak? Boleh sharing dalamnya pikiran dan hati Bapak apa kok masih terus gitu loh waktu itu? Karena pertumbuhannya luar biasa. Kami tetap bisa bertumbuh double digit terus. Bahkan kadang setiap bulannya itu bertumbuh double digit. Tapi mengalami kerugian itu kami bisa memaklumi karena skala kami itu masih kecil kalau dibandingkan dengan market leader ya. Jadi memang kami punya impian sangat besar. Jadi effort yang harus dilakukan, yang harus dijalani ya harus seperti ini gitu. Kalau kita maunya mimpinya kecil ya mungkin nggak perlu 5 tahun rugi kan. Betul. Jadi mimpinya besar, dream big. Sama Bapak juga lihat ada signal-signal indikator yang terus bagus, misalnya double digit growth tadi gitu ya Pak? Betul. Paham. Dan kami tanpa beriklan gitu ya, tanpa beriklan, orang-orang benar-benar tahu kelebihannya Cleo itu apa ya, packagingnya BPA free tanpa mengandung bisphenol A ya. Packagingnya unik Pak, packagingnya unik. Jadi memang benar-benar dari produk yang mempunyai perbedaan-perbedaan yang luar biasa yang sangat bermanfaat bagi banyak orang, akhirnya pertumbuhannya meningkat terus dari waktu ke waktu ya. Siap. Nah, yang keempat ini adalah reputation ya. Jadi bisnis menurut kami yang bisa bertahan dan mampu berhasil sampai akhir itu harus dibangun berdasarkan reputasi. Jadi reputasi ini baik di dalam maupun keluar. Jadi orang akan suka bekerja sama dengan perusahaan yang dipercaya. Reputation company ini akan sukses dalam berbisnis, dalam ber-scale up secara cepat. Jadi contohnya ya seperti yang tadi di awal saya juga ngomong ya. Jadi selama di Indonesia ini ada krisis apapun, ya kami selalu menjaga reputasi dengan baik. Semua hutang dari bank, supplier, pihak ketiga tidak pernah bermasalah. Sehingga pada saat krisis yang paling parah di tahun 98, itu perusahaan-perusahaan dari luar negeri tanpa LC semuanya mengirimkan bahan baku ke perusahaan kami. Luar biasa. Kami benar lebih dipercaya daripada bank. Bank pakai LC aja masih nggak mau mereka. Saya tanpa LC, tanpa membayar duluan, barangnya sudah terkirim. Dikirim. Dan kami juga berjanji setelah barang terkirim, dokumen semua kami terima, langsung kami transfer. Dan itu tidak pernah luput, kami transfer terus. Sehingga reputasi yang kami jaga itu semakin membuat kepercayaan yang semakin meningkat dari para supplier. Dan itu yang membuat kami mempunyai banyak sekali peluang-peluang usaha yang diberikan oleh para
relasi kami, para supplier gitu ya. Luar biasa, reputasi Pak ya. Siap, siap. Itu yang keempat. Siap. Nah, yang kelima Ya. itu adalah efisiensi. Apa Pak? Efisiensi. Efisiensi. Ya. Jadi kami juga membuktikan ya, kami harus bisa efisien dalam segala bidang divisi di dalam perusahaan. Karena bisnis yang scale up itu kan membutuhkan waktu, dana, kesabaran, effort yang sangat besar. Jadi istilahnya kalau lomba lari, itu istilahnya larinya itu lari maraton, jarak jauh. Betul. Bukan sprint. Jangka pendek gitu ya. Jadi apabila kita itu melakukannya dengan efisien, kita akan memiliki resource yang cukup untuk berlari maraton. Jadi kita memang kadang terpancing ya untuk menghamburkan resource untuk hal-hal yang tidak berdampak langsung pada proses scale up, sehingga kehabisan resource di tengah-tengah proses yang memaksa bisnis tutup sebelum mencapai tujuannya. Jadi kami selalu yakin ya, kalau kita bisa efisiensi, sehingga kita punya produk cost efisien, semuanya itu bisa membuat kami punya perusahaan itu menjadi yang terdepan. Jadi ada masalah apapun, misalnya seperti masalah pandemi seperti ini, kami tetap akan yang terdepan. Kalau misalnya banyak perusahaan berguguran, itu kami mungkin akan yang terakhir gitu. Jadi terbukti Avian ini masa pandemi kami masih bertumbuh. Luar biasa. Hidup, ya. Jadi padahal kan bukan kebutuhan pokok gitu. Iya. Wow. Luar biasa Pak Hermanto. Karena efisiensi tadi, lean and mean ya. Adalah trust. Yang keenam ya Pak? Yang keenam ini adalah trust. Oke. Jadi membangun sebuah trust ini adalah pelajaran paling penting dari papa saya ya. Jadi yang paling penting dalam proses scale up adalah trust, baik di internal di dalam bisnis maupun trust eksternal ya, dengan selalu menjaga komitmen yang sudah disepakati bersama. Jadi kalau rasa percaya itu sudah hilang, sulit untuk bisa bekerja sama, bahkan bisa saling curiga, dan ini ujung-ujungnya hilang sudah, nggak ada sinergi yang saya sebutkan pertama kali tadi ya. Dan trust yang baik, kita akan mendapatkan prioritas support, special deal, condition, peluang-peluang bisnis yang luar biasa ya. Itu akan berdatangan. Bahkan saya ini pernah membeli sebuah pabrik farmasi ke notaris, pabriknya diserahkan ke saya tanpa saya membayar Rp1 pun. Nah, yuk bayangin itu. Masa orang ngasih pabrik obat sudah tanda tangan di notaris tanpa saya membayar Rp1 pun. Cerita dong Pak, cerita dikit dong kenapa begitu? Itu karena kepercayaan ya. Jadi waktu ke notaris, saya bicara dengan penjual, saya sudah di harga, tapi proses selanjutnya mesti due diligence. Nah, kalau due diligence ini membutuhkan waktu 1 bulan. Nah, yuk mau bagaimana? 1 bulan lagi baru serah terima perusahaan, atau yuk mau hari ini juga serah terima perusahaan ke saya, sehingga semua tanggung jawab perusahaan yuk sudah di saya. Jadi kalau besok terjadi kebakaran, ya itu berarti resiko saya. Besok ada apapun resiko saya. Jadi, you mau pilih yang mana? Wah, udah saya serahkan aja ke Pak Hermanto hari ini juga. Ya. Luar biasa Pak. Kalau nggak salah tamu saya minggu depan, Tony Fernandes Pak, owner dan CEO dari AirAsia, Pak Hermanto. Ya. Tamu saya minggu depan kemungkinan udah confirm sih, Pak Tony Fernandes dari owner dan CEO AirAsia, Pak Hermanto. Ya. Beliau itu ceritanya beli AirAsia dulu itu Rp1. Kalau Pak Hermanto ini nggak pakai Rp1 pun berarti ya, beli perusahaan farmasi dengan kepercayaan. Kalau AirAsia dibeli Rp1 karena dia punya hutang, itu pasti jauh lebih besar daripada aset-asetnya. Betul. Sehingga pemilik yang lama itu ingin exit dengan tanpa mengeluarkan dana lagi untuk membayar pinjaman-pinjamannya. Betul, itu ceritanya. Kalau Bapak malah nggak pakai Rp1 pun gitu ya. Iya, jadi itu tadi 6 hal. 6 hal yang saya sharingkan, yaitu sinergi, equity, konsistensi, reputation,
efisiensi, dan trust ya. Dan trust. Jadi ya. kalau disingkat itu secret. Wow, keren banget Pak Hermanto. Seriously. Ya. Wow. Jadi semoga rahasia kecil ini bisa membantu semua teman-teman di Clubhouse ya, untuk tidak melupakan 6 poin penting dalam scale up bisnis. Karena kadang-kadang kita kalau sudah sibuk dengan pekerjaan atau dalam tekanan, kita melupakan salah satu saja, itu perusahaan bisa menjadi tidak stabil dan proses scaling up-nya tersebut bisa gagal di tengah jalan ya. Betul, jadi, betul. Keep the secret gitu ya, keep the secret. Pak, ini bukan little secret, ini a very big secret yang yang kalau misalnya orang normal saja, dia akan lewat ini. Dia akan lewat dan dia akan bilang, oke, ini mah ada nih kayaknya biasa. Tapi dia nggak tahu bahwa ini is a very big secret gitu ya. Dan kebetulan Bapak kreatif banget sih bikinnya jadi secret gitu loh. Synergy, equity, consistency, reputation, efficiency, dan trust. Ya. Pak Hermanto, saya comot satu aja. Saya pengen nanya. Nanyanya sih banyak, cuma saya berusaha untuk nanti kasih kesempatan buat orang lain yang bisa tanya. Tapi saya mau comot satu dulu dari secret ini ya, Pak. Jadi, saya mau tanya yang nomor 1 deh, Pak Hermanto. Itu kan salah satunya bisnis itu bisa scale up, bisa makin besar karena adanya sinergi. Tadi Pak Hermanto bilang bahwa harus ada tujuan yang sama. Ya, oke, semua tahu deh tujuan yang sama, katakan. Tapi pertanyaannya ini pakai bahasa saya mungkin ya. Ada unity di manajemen, ada di core team tuh unity gitu ya, Pak ya. Saling trust, terus jadi terjadilah sinergi gitu. Nah, maksud Bapak seperti itu ya. Cuma pertanyaan saya bukan itu, Pak. Pertanyaan saya justru adalah, Pak Hermanto cerita dong ke kita semua, gimana caranya bikin supaya core team itu atau manajemen itu bisa saling trust terus bersinergi gitu loh, Pak. Yang pertama tadi harus ada ini ya, saling keterbukaan sehingga pada saat itu pertumbuhan dari perusahaan yang scale up itu kan biasanya terjadi konflik antara produksi dengan bagian sales atau marketing kan. Nah di sini yang terjadi di Avian itu saling merasa tertantang gitu ya. Jadi kalau sampai produksi itu tidak bisa memenuhi orderan masuk hari ini tidak bisa dikirim, wah itu panas itu. Biasanya langsung investasi mesin, investasi bangunan, pabrik, dan langsung bisa dipenuhi. Nah, kalau sudah dipenuhi, gantian bagian produksi yang ayo ini kapasitasnya, utilisasinya masih kembali ke 50 lagi nih. Ayo naikin ke 80 itu. Nah, mereka akhirnya ayo tambah sales, tambah wilayah, tambah distribusi. Nah, itu terjadi berulang-ulang sehingga memang perusahaan kami itu ada konflik, tapi konfliknya konflik yang sehat. Konflik yang saling menantang gitu ya. Itu yang bagus menurut saya ya. Iya. Internal competition tapi secara sehat. Cuma pertanyaannya itu Pak Hermanto, justru itu pertanyaan saya. Ini pasti karena pemimpinnya, karena value-nya, karena culture-nya, karena pemimpinnya. Nah kan pemimpinnya Pak Hermanto, ya kan? Papa saya kan waktu itu masih papa saya. Jadi waktu itu saya di operasional di research and development, kakak saya yang di sales and marketing. Nah, papa saya ini yang memang menjadi balancing ya. Gimana caranya supaya berdua ini tetap terpacu untuk terus meningkat. Jadi papa saya memang lihai sekali. Apa Pak? Pembelajarannya apa? Kok bisa papa ya, Pak Sutikno itu bisa bikin orang-orang ini kayak punya ownership sekali dan need for achievement yang tinggi gitu. Apa sih yang Bapak lihat gitu? Diapain gitu loh Pak? Papa saya ini memberi tanggung jawab dan juga kalau memang perusahaan itu mencapai goal, mencapai target, Papa juga nggak lupa itu kasih reward itu. Oke. Ya, jadi memang akhirnya Avian itu bertumbuhnya pesat sekali, luar biasa sekali. Dan kami memang setiap saat, setiap hari itu bermimpi gimana kita bisa
bisa nomor satu gimana, bisa nomor satu ya. Iya. Dari perusahaan yang sangat kecil gitu ya. Wow. Karena rewards and consequences-nya jelas, ya kan? Itu. Rules of the game-nya jelas. Oke. Dan juga Pak Sutikno dan Bapak lah, Pak Hermanto juga pasti seorang pemimpin yang menginspirasi orang-orang itu, jadi mereka mau punya needs for achievement yang tinggi gitu kan, Pak? Iya. Jadi karena Papa saya memberi contoh, saya memberi contoh. Jadi kadang tanpa omongan, dengan melihat kami kerja aja, seluruh karyawan, seluruh staf, semuanya ngikut kan. Iya. Ikut di awal-awal, Coach. Iya, Pak. Tahun 82, 83, 84 ya. Itu kalau ada orderan masuk dari pelanggan, distribusi, masuknya jam 4, jam 5 sore, kami langsung panggil truk. Wow. Nah, kalau truk sudah datang, yang muat itu nggak ada. Itu saya langsung muat bersamaan dengan seluruh staf yang ada. Satu truk itu dalam waktu 1 jaman sudah penuh itu. Wow. Jadi Bapak sampai turun begitu. Waktu itu, daripada kita fitness, kita muat aja nih orderan. Karena toko distributor yang order itu pagi-pagi sudah kaget, toko sudah datang. Wow. Sore waktu itu telegram masukkan order, pagi sudah datang. Wow. Nah, dengan itu kita lakukan itu, kita tujuannya apa? You kaget, akhirnya you order lagi dong. Iya dong. Under promise over delivered itu. Iya. Wow. Itu Pak Hermanto lagi-lagi umur berapa ya itu yang masih ngangkat-ngangkat chat itu? 21 ya, 21, 22 ya. Wah, luar biasa. Belum lagi semua yang di sini kalau belum pernah dengar cerita Pak Hermanto, waktu punya apotik dulu lebih mudah lagi gitu kan? Wah, udahlah itu banyak ceritanya Pak Hermanto lah ya. Nanti dah itu deh. Itu cerita apotik juga, aduh itu breakthrough banget lah. Breakthrough Pak. Itu maksud saya gini. Itu breakthrough loh waktu Bapak sharing ke saya itu maksud saya umur segitu, which is jauh lebih muda ya kayaknya ya waktu itu kan? Iya. Punya apotik itu umur berapa Pak Hermanto? Umur dipercaya itu? 14. Oh ya ampunku. 14 aja udah menjalankan bisnis apotik dan breakthrough lagi strategi-strateginya. Udah kita nggak usah cerita dulu tentang yang bisnis apotik karena masih banyak yang mau ditanya, tapi saya akan bertanya satu pertanyaan terakhir karena saya mau 2 jamnya waktu Pak Hermanto dan 2 jamnya waktu saya. 1 jamnya benar-benar saya yang tanya dari Pak Hermanto ya. Lalu 1 jam di belakang itu bisa semua di sini dapat kesempatan. Memang tidak bisa semua karena waktu ya. Nah, jadi sekali lagi mau ngingetin buat yang baru masuk di ruangan ini, mungkin di Clubhouse sama yang di Instagram Live, saya buat ruangan ini, saya buat acara ini bersama Pak Hermanto Tanoko. Beliau adalah founder dari Tancorp ya. Tancorp itu punya bisnis banyak banget ya, mulai dari banyak lah kalau disebutin mungkin 1 jam juga nggak habis tuh bisnisnya. Jadi yang kita tahu banyak banget, Cap Avian yang luar biasa. Lalu kemudian Cleo ya, minuman air mineral Cleo ya Pak ya, kita sebutnya air mineral Pak ya, Cleo. Iya, Cleo. Kalau Cleo. yang air mineral Super O2. Super O2 juga baru kami akuisisi. Super O2 juga Bapak baru beli, coba bayangin lihat ya. Beli. Itu ceritanya seru lagi tuh kalau dengerin cerita Super O2. Nanti lagi lah Pak, banyak ceritanya Bapak nih. Nanti mungkin ada yang tanya. Terus ada lagi Bapak punya Hotel Fasa yang sangat very premium gitu ya. Banyaklah bisnisnya beliau ini, dan beliau bahkan masuk di top 50 by Forbes ya, the top 50 richest person in Indonesia gitu. Bayangin, jadi amazing sekali beliau ini mau menginvest waktunya untuk sharing sama kita. Saya cuma pertanyaan terakhir Pak Hermanto, nanti kita kasih kesempatan setiap yang di sini ya. Pertanyaan terakhir saya adalah apa sih Bapak boleh jawab lebih, tapi saya mau nanyanya 1 nih Pak Hermanto. Karena tadi saya tanya 3, Bapak jawab 6. Nggak apa-apa, bagus. Kita tepuk tangan itu justru. Secret tadi ya. Nah sekarang, Pak, apa sih satu hal yang Bapak lakukan berbeda dari para pemilik bisnis lain, dari para entrepreneurs lain, sehingga Bapak itu bisa masuk jebret gitu loh, ke top 50 richest person di Forbes. Apa yang Bapak lakukan berbeda, Pak? Ya. Jadi kalau saya boleh sharing ya, jadi memang Forbes ini majalah dunia, mereka punya penilaian caranya bagaimana, saya juga tidak mengerti ya. Tapi yang saya tahu banyak sekali nih teman-teman saya yang sesungguhnya juga
lebih dari saya, bisa masuk Forbes, tapi tidak masuk gitu ya. Iya. Jadi memang Orang sukses itu memang merendah ya Pak ya, bagus ya. Masuk Forbes atau tidak itu menurut saya bukan suatu penilaian atau tujuan lah ya. Betul. Jadi memang kalau yang masuk Forbes itu banyak pengusaha sukses, banyak benang merahnya, tapi yang tadi ditanyakan oleh Coach kan memang apa sih yang berbeda gitu ya. Iya. Iya. Bukan soal masuk Forbes-nya, tapi Bapak bisa jadi posisi seperti ini sekarang. Itu dia. Ya. Jadi satu perbedaan yang saya selalu konsisten ya. Saya selalu berani memakai brand lokal ya. Dan saya dari brand lokal itu saya kalau bersaingnya sama produk dari luar negeri itu saya itu lebih exciting gitu ya. Jadi saya berpikir dengan tim itu bagaimana kita harus lebih kreatif, kita harus punya innovation, kita harus punya diferensiasi yang bermanfaat, yang jauh lebih baik dibandingkan dengan brand-brand dari luar negeri yang sudah ada gitu. Jadi terbukti Coach ya. Jadi mulai dari Avian, yang home industry, kami bisa mengalahkan cat dari luar negeri, baik itu dari Jepang, dari Amerika, dari Eropa, ya perusahaan-perusahaan sebelumnya raksasa, sebelumnya top, tapi akhirnya bisa kami kalahkan kan. Iya. Terus kami juga mengeluarkan no drop. No drop itu adalah waterproofing yang saat ini juga market share-nya sudah 50%. Wow. Terus kami di AMDK tadi Cleo ini kan juga produk nasional ya. Kami juga saat ini bisa masuk di 3 atau 4 besar lah di Indonesia ya. Yeah. Jadi memang perjuangan kami untuk menjadi nomor 1 ini masih butuh waktu lebih panjang lagi. Pak Hermanto itu kayak yang tadi nama-nama disebut termasuk Cleo itu bangun dari nol Pak ya? Dari nol, semuanya dari nol. Wow. Terus Pak, kami terus juga punya More Life. Jadi More Life ini adalah produk kemasan yang bersaing dengan kemasan dari Amerika, mereknya terkenal juga di seluruh dunia, yaitu Tupperware ya. Jadi kami ini produk lokal, moldnya buatan lokal, putra-putri Indonesia berani bersaing dengan produk dari Amerika gitu ya. Luar biasa. Ini saya benar-benar yakin dan percaya sekali produk More Life ini adalah kemasan yang terbaik di dunia, sehingga saya kasih garansi juga seumur hidup. Dan saat ini kami bisa ekspor ke beberapa negara. Semoga More Life ini juga bisa menjadi produk kebanggaan Indonesia. Makanya slogannya sekarang More Life Indonesia banget gitu ya. Amin Pak, atas doanya kita sama-sama doain itu amin buat More Life. Itu juga direct sales ya Pak ya, membantu banyak rakyat Indonesia Pak ya. Oh ya, karena itu saya jalankan juga melalui direct selling. Jadi kami saat ini sudah punya lebih kurang 200.000 entrepreneur. Jadi memang pertumbuhannya sangat sehat ya. Dan kami juga punya produk HNH, itu adalah produk healthy and herbal ya. Itu juga saingannya dari produk dari Amerika. Yang omsetnya 5 triliun tapi masih import 100%. Jadi memang apa yang dipidatokan oleh Bapak Presiden Jokowi ini berani dan luar biasa sekali. Bagaimana kalau seluruh rakyat masyarakat ini bisa menilai produk-produk lokal, produk-produk UMKM yang bermutu, yang berkualitas, terus didukung, sehingga akhirnya perusahaan Indonesia ini bisa meningkat terus levelnya, dan akhirnya banyak yang bisa menjadi perusahaan global. Fasa Hotel itu sebagai salah satu contoh juga bagaimana saya invest hotel bintang 5, investnya ratusan miliar sampai 500 miliar, tapi saya tidak mau memakai manajemen merek hotel bintang 5 yang ada di dunia. Tapi saya menciptakan merek sendiri, yaitu Fasa Hotel. Masih nama papa saya. Papa saya itu namanya kan Jentet Cui. Cui-nya itu air. Air itu saya lihat bahasa Sanskertanya itu adalah Fasanta. Dari Fasanta saya ambil Fasa. Jadi Fasa ini adalah nama dari papa saya. Jadi pada saat kami mendirikan hotel bintang 5 pakai nama saya,
yang menentang itu bukan hanya orang dari para shareholder, termasuk family, istri, anak, semua juga ngapain dipakai tanah itu? Siapa yang tahu you punya hotel? Saya ini benar-benar ingin hasil dari putra-putri Indonesia ini bisa bersaing, bisa mengalahkan hotel-hotel yang sudah eksis. Iya, tapi merek itu siapa yang tahu? Saya ngomong tuh. Sekarang dunia sosial media kan bisa kita promosikan melalui sosial media. Tapi ternyata benar itu omongannya istri, anak-anak saya. Hari pertama buka, bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat, bulan kelima, sampai tahun pertama, itu yang nginep cuma 15 kamar, 12 kamar, 10 kamar. Jadi, wow, ini gila ini. Tantangannya luar biasa sekali. Tapi kami dengan seluruh tim hotel selalu tetap bersemangat. Pak Hermanto, justru itu tantangan terberat tuh ya, saat keluarga ya bilang tuh kan gitu ya Pak ya? Iya, betul. Saya kalau ke hotel itu sedih sekali saya. Semuanya gimana nih? Karyawan ada ratusan, 400-an, tapi semuanya nganggur. Jadi saya ngomong gila ini. Jadi memang effort yang harus kami lakukan itu harus jauh lebih besar lagi. Saya ngomong ya ini memang karena kembali mimpinya terlalu besar dan terlalu bonek ya, terlalu berani. Tapi setelah tahun kedua itu mulai membuahkan hasil dan pada tahun lalu saat pandemi kami mendapatkan award dari Malaysia, kami mendapatkan tiket gratis pesawat pulang pergi, kami memenangkan hadiah hotel terbaik bintang 5 di wilayah Indonesia ini kan. Wow. Yang dipilih ya. Wow. Dan sampai saat ini akupansi hotel bintang 5 kami menjadi yang terbaik, F&B juga yang terbaik. Jadi sekarang kalau di Hotel Fasa punya karyawan, timnya ini kalau jalan sudah berani mukanya menghadap ke tamu karena sekarang. Wow.